kasih banyak atensinya atas teman-teman media semua yang apa aku juga hari ini tadi habis kita buka puasa pada kaget ya, kaget juga karena handphone aku tiba-tiba rame banget sama teman-teman media minta konfirmasi bahwa tentang perihal berita tentang ibundanya Denada, Tante Emilia Contessa. Karena aku juga tadi kan kita maghrib ya, terus aku langsung telepon Dena nggak diangkat, terus aku telepon asisten kita, ya terus dikasih tahu Mbak Dena sekarang apa lagi mengurus keberangkatan. Tadi ditelepon udah di bandara, ternyata dapat berita bahwa ibunda Tante Tante Amelia Contessa telah berpulang tadi jam 6 sore waktu Banyuwangi, di rumah sakit Banyuwangi gitu. Itu sih dapat informasi ya. Kak, kalau boleh tahu Kak, mungkin ada riwayat penyakit apa sebelum kepergian almarhumah Kak? Oke, kalau Ibunda Dinada tuh Tante Emil itu setahu aku ya emang dari dulu itu beliau kan memang ada sakit apa gula ya, diabetes gitu, sama darah tinggi. Setahu aku, Sudah setahu berapa aku lama? itu emang udah lama sih. Dan beliau juga kan sempet tuh waktu itu berobat di mana ya di Jakarta. Ya berobat di Jakarta tuh untuk menyembuhkan luka bahkan kakinya kalau nggak salah waktu itu yang bermasalah gitu. Artinya almarhumah berpulang di usia yang keberapa Kak? Mungkin eh Berpulang di usia berapa aku belum tahu pasti karena mungkin sudah apa ya hampir mungkin hampir 70-an ya. Hampir 70-an. Kalian bisa cek aja nanti. Untuk detailnya nanti Mbak Denada akan mungkin nunggu tenang dulu ya gitu. Mbak Denada nanti mungkin akan eh, memberitahukan gitu. Kak, Cuman tadi mau nanya gitu. sempat ngobrol sepertinya sore itu beliau memang ada komunikasi ya sama Mbak Denada. Ada komunikasi sore-sore. Ya belum ceritakan, Mama jangan makan yang memicu gulanya atau apa gitu ya. Mama bilang enggak kok, Mama cuman paling ya makan rujak-rujak aja. Emang beliau lagi suka suka buah-buahan gitu. Terus sore itu ada komunikasi beliau gitu. Terus tiba-tiba eh diberitahu bahwa Mama dibawa ke rumah sakit. Itu juga Dena juga makanya itu Dena shock banget tuh. Tiba-tiba jam 6 itu udah dikabarin bahwa ibunda udah berpulang. Makanya Denada juga shock sekali. Saat ini Denada emang benar-benar lagi shock dan eh belum bisa berkomunikasi atau merespon teman-teman media juga banyak banget memperhatikan apa memberikan atensinya untuk perihal berita ini gitu. Kak, selama Tapi sejauh ini, sakit mungkin di Banyuwangi siapa yang merawat Kak? Ya, yang di Banyuwangi kebetulan masih ada adeknya Denada yang paling kecil, cowok. Di sana juga ada saudara-saudaranya, ibundanya, ya saudara-saudara beliau yang merawat di sana, yang menemani, dan juga ada suaminya beliau juga kan, Kak gitu. Dina ada Mbak, sendiri sejauh di ini, Jakarta ada firasat apa sih sebelum kepergian ibunda? Nah, untuk firasat aku juga belum tahu karena aku belum begitu banyak ngobrol sama Denada ya mungkin nggak tahu ya. Aku juga belum ada bicara apapun yang gimana-gimana gitu. Karena Denadanya juga lagi Mbak, sedang tapi eh, Mbak tahu sejauh ini Mbak Denada sendiri posisinya sekarang sedang di mana dan ada rencana untuk langsung ke Banyuwangi atau memang nantinya jenazah akan dibawa ke Jakarta, Mbak? Nah, untuk sekarang ini posisi Mbak Dena sudah berada perjalanan ke Banyuwangi dan mau
akan di mana bagaimananya belum tahu. Mungkin mereka keluarga yang akan nanti memberitahukan lebih detailnya gitu. Kemungkinan ya, saya nggak tahu mungkin akan di Banyuwangi atau akan dibawa ke Jakarta, saya juga belum tahu. Mbak, kalau boleh tahu Mbak, Ya, Mbak. satu-satu dulu, satu-satu. Kalau Tante Emil Sama itu saya juga. memang stay-nya, Tante Emil tuh stay-nya memang di Banyuwangi gitu. Beliau memang tinggalnya di Banyuwangi. eh untuk kayak pengobatan justru kadang-kadang beliau ke Jakarta atau ke Singapura. Beliau juga kan sempat kan operasi mata di Singapura gitu. Terus sakit gitu ada dirawat juga karena luka beliau tuh nggak sembuh-sembuh karena beliau kan memang ada riwayat apa namanya gula ya. Jadi dirawat juga kalau nggak salah di rumah sakit di salah satu rumah sakit Jakarta sempat juga gitu. Mbak Jadi izin, memang stay di Banyuwangi. Mbak izin, Gimana Mas Uli? eh, eh, kan Mbak apa Bunda Emilia sendiri dikenal juga sebagai politisi dan sempat dikabarkan nyalonin diri di Banyuwangi. Apakah keputusan mungkin Bunda tinggal di sana itu karena masih berpolitik atau seperti apa, Mbak? Nah, kalau yang itu bukan kapasitas saya juga untuk menjawabnya ya, tapi yang jelas karena suami beliau juga tinggalnya di sana ya, otomatis memang tinggalnya memang di sana. Dan kalau nggak salah kan memang ada turunan Banyuwangi juga kan, Tante Emilnya gitu. Emang kampung halamannya ya, saudara-saudara juga banyak tinggal di sana gitu. Gitu sih. Mbak, tapi kapan terakhir Kak Denada mungkin ketemu dengan Tante Emilia atau bersama anaknya mungkin terakhir ketemu yang Mbak Risna tahu kapan gitu, Kak? Kalau ketemu saya sih kurang tahu pasti ya Mbak gitu. Karena Mbak Dena kan sering keliling keliling luar kota bahkan juga ke luar negeri gitu ya. Kalau ketemu saya nggak tahu. Tapi kalau komunikasi saya yakin Mbak Dena tuh komunikasinya cukup intens sama Tante Emil gitu, intens gitu. Bahkan sebelum beliau meninggal kan sore itu beliau meninggal jam 6 ya. Sorenya itu kurang lebihnya jam 6 tadi ya meninggalnya. Sore itu Denada masih komunikasi gitu. Denada masih komunikasi sama Tante Emil. Mbak Risna, Dan bahkan wah, Mbak Risna berarti ketika tadi sore di komunikasi itu masih di rumah, belum dibawa ke rumah sakit atau meninggalnya belum, memang. belum, belum. Jadi masih di rumah. Oh gitu. Berarti meninggalnya tadi dalam perjalanan atau udah sampai di rumah sakit Banyuwangi ya? Menurut informasi yang saya terima tadi, itu meninggalnya di rumah sakit gitu. Sudah dirawat lah ibaratnya gitu ya. Tapi masuk rumah sakitnya itu baru tadi sore katanya. Penyebabnya kenapa Mbak? Mungkin karena jantung atau apa Mbak gitu. Tadi kan kalau dijelasin awal kan baru penyakitnya aja tuh. Tentang darah Ya tinggi karena sama gula. kalau penyebab ya karena usia beliau kan juga sudah sepuh gitu. Terus beliau juga apa ada apa namanya riwayat gula kan. Jadi penyebabnya ya saya belum tahu pasti penyebabnya apa, tapi ya sudah sepuh dan memang punya riwayat gula juga gitu. tapi Gitu kalau sih. keluhan awalnya apa Mbak? Mungkin sampai kan namanya bolak-balik dirawat di rumah sakit ya Mbak ya. Nah terakhir dirawat itu keluhannya apa? Mungkin sakit di mana, di bagian apa gitu Mbak Riz? Saya nggak tahu kalau yang itu. Saya nggak tahu. Saya cuman tadi diberitahukan sama eh, apa sama asisten Dena yang kebetulan saat itu bersama Dena bahwa eh, Tante Emil sudah berpulang gitu dengan cerita begini 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 begini.
Mbak, berarti Aisyah Mbak Dena belum, Seperti sendiri itu dalam teman perjalanan saya. darat atau udara, Mbak? Kenapa? Lewat Dena kan sekarang katanya lagi berangkat ke Banyuwangi, itu lewat darat atau via udara? Dena terbang dulu pakai pesawat mobil kayaknya ke Banyuwangi. Dia Udah dapat pesawatnya tadi barusan jam 8. udah dapat info Kalau boleh tahu pemakaman kapan, Mbak? di mana Mbak tepatnya Mbak? Untuk Kenapa? rumah sakit almarhum sendiri saat ini di mana Mbak? Rumah sakit. Saya belum tahu pasti Mas. Ini kan karena saya juga mendadak dan Mbak Dena memberitahukannya itu langsung. Terus dia langsung berangkat ke bandara. Ini sekarang dia lagi di pesawat gitu. Jadi saya belum banyak informasi yang saya ketahuin itu. Itu pun ini cuma cerita singkat aja tadi karena dia ngurus apa keperluan untuk berangkat. Kalau Mbak, Aisyah sendiri udah tahu belum Mbak yang di Singapura Mbak Aisyah? sendiri, Mbak, ke Kalau Mbak Dena Aisyah sendiri ke Banyuwangi sendiri atau sama anaknya juga, Mbak? enggak, Aisyah di Singapura, Mbak Dena berangkat ke mana? Ke Banyuwangi sendiri. Mbak, untuk Kemungkinan disemayaminya di rumah duka mana Mbak? sama tim kita di sana. Hah? Rumah dukanya di mana Mbak? Langsung proses di rumah duka atau masih di rumah sakit sendiri Mbak? Itu dia Mas, saya belum tahu pasti. Jadi karena tadi kan memang detailnya juga saya cuma dapat informasi sedikit lah, nggak banyak gitu. Karena Dena harus segera naik pesawat kan tadi gitu loh. Mbak, Berarti izin yang sendiri, bakal ini ya, Mbak? Mbak Risma sendiri ngelihat Anak-anak sendiri di mana sih Mbak, kalau boleh tahu Mbak? Satu-satu ya, expose dulu deh. Gimana? Minta update-nya Mbak, nanti akankah nanti nunggu anak-anaknya dulu untuk supaya kumpul dan minta bakal dimakamin di mana gitu Mbak, di Banyuwangi atau di Jakarta? Oke, nanti Sama mungkin update rumah bisa, duka Mbak. ya mungkin nanti bisa di ini ya, bisa dicek di apa ya, di Instagram atau di Instagram Dena atau di Instagram saya gitu. Mungkin paling kita bisa memberitahukan untuk teman-teman Denada juga tadi sudah ada apa, karena saya memberikan kabar ini kan ke teman-temannya Mbak Dena juga agar kiranya mau memberikan doa-doanya, mengirimkan Al-Fatihahnya untuk Ibunda Tante Emil. Mbak Tadi izin. bahkan ada Kak Baim Wong, Kak Anya Dwinov, dan eh jadi ada Mbak Rina juga, Mbak Im, Kak Bang, Kak Bea, apa ya, pada ngontak, pada pingin hadir, pengen takziah gitu. Cuman saya beritahu kan ya beliau meninggalnya di Banyuwangi gitu. Bahkan minta tolong kalau memang ada di sini pengen diberitahukan gitu sama teman-teman yang lain tadi. Ya terima Mbak kasih banyak. Mbak Risma sendiri ngelihat sosok beliau tuh seperti apa sih, Mbak? Tante Emil itu sosok wanita yang apa ya, penuh dengan dedikasi ya, powerful lah beliau itu. Ya kalau kamu ngeliat Dena super apa namanya, nggak pernah berhenti untuk berkarya, ya itu pasti karena beliau juga gitu. Dari Tante Emil juga nggak pernah berhenti. Bahkan beliau sempat beberapa waktu lalu sempat minta saya telepon saya, minta saya untuk kayak beliau tuh kepingin bikin satu konser gitu sama teman-teman beliau yang lama, penyanyi-penyanyi lama. Beliau pengen bikin reunian gitu loh, bikin konser itu. Bahkan beliau juga sempat minta saya untuk membantu beliau untuk mengorganize dan membuat event itu gitu.
sempat sih gitu. Dan itu sudah terlaksanakan, Kak, atau seperti Belum, apa belum, konser belum, tersebut? belum terlaksana. Waktu itu beliau menghubungi saya, Mbak Risna, saya mau minta tolong, katanya Mbak Risna tolong bikin ini, bantu saya untuk membuat saya dan teman-teman saya gitu. Beliau emang walaupun beliau sudah sepuh, tapi beliau tuh nggak pernah apa ya, nggak pernah berhenti untuk berkarya gitu. Makanya dedikasinya luar biasa sekali pada dunia entertainment. Nah, itu kapan Mbak rencananya, mintanya kapan dan rencananya itu mau gelar konsernya kapan Mbak? Aduh, saya lupa ya kapannya, ada beberapa waktu lalu lah gitu. Coba saya lihat. Ya udah ada beberapa waktu lah, berapa bulan yang lalu lah ya gitu. Terus rencananya kapan itu? Mbak sendiri sudah mulai ngejalanin Bulan atau Juli kalau nggak salah waktu itu. Juli ini ya? Waktu itu beliau telepon saya bulan Juli tahun lalu. Juli tahun lalu minta dibikinin konsernya kapan? Juli Udah tahun ada lalu itu tanggal? beliau mengutarakan gitu, kayaknya ini deh, saya pingin bikin reunian deh sama teman-teman gitu, teman-teman artis yang lain gitu. Jadi pengen bikin konser Mbak gitu. Nanti kita kumpulin teman-teman yang lain. Oh iya tante gitu. Ya waktu Tapi itu belum ada waktunya ya Mbak? belum 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 ditentuin ada. kapan waktunya gitu. Kebetulan sayanya juga kemarin itu lagi agak padat jadwalnya gitu. Saya bilang oke tante, nanti kita berkabar kembali. Tante kapan ke Jakarta? Pokoknya nanti saya kalau ke Jakarta saya kabarin kamu. Kebetulan kan rumah saya sama rumah Mbak Dena kan sebelahan gitu. Gitu sih. Karista, Tante Emil itu termasuk seperti apa sih? Maksudnya termasuk suka nitipin Radenada ke Karista nggak sih? Maksudnya kayak anak gue jangan diapa-apain atau anak gue harus begini gitu. Ada titipan-titipan dan sih mungkin sebagai orang tua kan Karista juga bisa dibilang partner terdekatnya Kadenada gitu. Ada titipan-titipan atau apa nggak sih Kak dari Tante Kalau sendiri? kalau Tante Emil tuh selalu nitipnya bilangnya gini, Mbak, terima kasih banyak. Selalu berterima kasih sih. Terima kasih banyak sudah banyak membantu Mbak Dena, Aisyah, apalagi di saat saat kemarin beliau selalu ngomong gitu. Mbak Dena cerita banyak tentang apa yang sudah dilakukan. Saya terima kasih banyak. Beliau selalu berterima kasih banyak. Saya hanya bisa bantu doa Mbak Risna gitu-gitu lah. Paling beliau cuma ngomong gitu. Minta tolong Mbak Denanya selalu disupport gitu. Saya bilang iya iya iya. Selalu berterima kasih aja sih. Setiap kali ketemu selalu say thank you. Terima kasih banyak Mbak Risna. Terima kasih banyak. Selalu gitu sih. Itu doang sih yang saya ingat ya. Oke, cukup kali ya. Oke. Oke. Makasih Mbak Risna. Mbak Risna nanti kalau Makasih Mbak ada Risna. update-update bisa diupdate di Instagram atau ya Ya, itu kalau siap. ada Boleh. memang ada Nanti foto Ya, Bang Heru atau video siap, boleh. Bang Heru. iya iya iya, boleh. Nanti bisa dicek di Instagram Mbak Dena atau di Instagram saya ya. Iya, Sama alamatnya Mbak, kalau boleh kalau ada. Wih, Abi DLK nih. Insya Allah, insya Allah. Ya. Terima kasih teman-teman semua atas makasih ya atensinya. Karista. Makasih ya Mbak. Mohon doanya untuk Tante Emil maupun untuk Denadanya sendiri ya gitu. Ya. Karena ini Ya, pasti kan salam jadi ya Kak buat pukulan. Kadenadanya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, boleh boleh nanti saya update di Instagram saya ya.